Netflix subscribernya telah berkurang sekitar 200.000 orang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tiba-tiba kita mendengar ada guncangan besar di sebuah streaming service terbesar di dunia. Streaming service ini adalah Netflix yang menjadi tempat bagi masyarakat di mancanegara untuk mencari hiburan selama pandemi. Goncangannya apa? Goncangannya adalah harga sahamnya tiba-tiba anjlok 35%. Ini mengerikan sekali. Harga sahamnya turun dari $701 menjadi $214. Mengejutkan karena diduga masih akan mengalami penurunan. Saat ini Netflix sedang membersihkan sekitar 100 juta orang pengguna pemegang kata sandinya yang akan dibersihkan karena berbagi sandi dengan orang-orang lain dan bahkan dijual. Jadi kalau Anda membuka di marketplace Indonesia, Anda pun juga dapat menemukan banyak sekali orang-orang yang mengecer, membeli dari Netflix, kemudian diecer, dia membagi password toko, bisa diperjualbelikan. Nah, Netflix ini tidak sendirian, diduga ini akan merembet pada industri streaming service di seluruh dunia. Baiklah, walaupun demikian sebetulnya net income Netflix selama kuartal pertama tahun 2022 masih bagus, 1,6 miliar US dollar. Tetapi angkanya turun sekitar 6,4% dibandingkan dengan Q1 tahun yang lalu. Yang lebih menarik lagi adalah banyak sekali diperhatikan oleh para analis karena subscribernya telah berkurang sekitar 200.000 orang. Memang ini menjadi tanda tanya besar, apalagi ke depan diduga akan bisa meningkat lagi. Diperkirakan dalam Q2 masih akan turun sekitar 2 juta. Jadi 200.000 ini masih tahap awal. Q2 akan turun 2 juta subscriber. Kenapa demikian? Tentu saja karena situasinya memang Netflix ini mengalami gangguan-gangguan. Sebagai disruptor, dia tentu juga diganggu oleh disruptor yang lain. Misalnya saja Disney. Disney ini pernah menyajikan film-filmnya semua ada di Netflix. Tetapi sejak Disney membuka sendiri, maka kita menyaksikan pelanggan-pelanggannya beralih. Mari kita lihat, inilah era yang selama pandemi mengalami pergeseran. Dia mengalami pertumbuhan, tetapi lengah sedikit, dia tiba-tiba diserang pada titik lemahnya. Di mana titik lemahnya? Dan saya kira ini bisa kita pelajari bersama. Selama masa pandemi terjadi perubahan besar dan kita semua harus siap menghadapi disrupsi. Disrupsi ini tidak menjanjikan akan sesuatu jadi lebih baik, tetapi dia bisa menimbulkan guncangan. Karena dia pelaku yang menguncang, dia juga akan diguncang oleh yang lainnya. Baiklah, kita lihat apa saja penyebabnya. Yang pertama tentu saja adalah segala sesuatu yang berkilauan ini akan mengundang yang lain untuk berdatangan. Ketika harga minyak tiba-tiba naik melejit di atas $100, dulu harga minyak cuma katakanlah sekitar 8 atau $4 per barrel. Tiba-tiba menjadi di atas $100 per barrel. Negara-negara yang tadinya tidak produksi minyak karena terlalu mahal biaya produksinya, tiba-tiba melihat kos saya jadi rendah, saya ikutan main. Tiba-tiba negara di daerah dingin ikut produksi semua dan akhirnya oversupply. Oversupply, harga turun. Nah, apa yang terjadi dengan Netflix ketika dia berhasil melakukan disrupsi, kemudian pelanggannya sekarang sudah sekitar 222 juta, kita menyaksikan pendatang-pendatang baru masuk, terjadilah apa yang disebut sebagai streaming wars. Jadi perang di dalam dunia streaming ini, muncullah giant rivals. Jadi lawan-lawan yang besar-besar, katakanlah Disney Plus, Hulu, HBO Max, kemudian Discovery, Peacock, Paramount Plus, Amazon Prime, Apple TV, Viu dari Tiongkok, WeTV, Video, ditambah lagi dengan iQIYI. Ini dari mana-mana masuk, pemain-pemain besar semua merangsek masuk dan kemudian kita menyaksikan pengguna di dunia berubah. Netflix kali ini adalah 222 juta seperti yang saya sebutkan tadi. Kenaikannya lumayan 8,3 juta. Tetapi ketika Disney masuk, Disney itu kenaikannya bukan 8,3, di atas 8,3 yaitu 11,7 juta. Walaupun saat ini dia jumlah pelanggannya masih di bawahnya Netflix. Itu catatan pertama. Dan tentu saja mereka lebih berpengalaman dalam mencari pendapatan yang lain-lain, other income. Sedangkan Netflix mengandalkan pada subscription. Nanti kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan iklan. Kemudian kita juga saksikan HBO dan HBO Max. Pelanggannya sudah ada 73,8 juta
kenaikannya sekitar 4,4 juta, di bawahnya atau setengahnya Netflix. View pelanggannya masih kecil, 8,4 juta. Tetapi di Indonesia sangat digemari karena banyak sekali drama Indonesia, film-filmnya masuk di View. Kemudian kita lihat kenaikannya 3,1 juta belakangan ini. Pluto TV sudah 64 juta, kenaikannya adalah di atas 10 juta pelanggan. Di Indonesia sendiri pelanggan yang terbanyak adalah Disney 2,5 juta. Sedangkan Netflix hanya 850.000. Dibandingkan dengan yang lain-lain memang Disney ini unggul sekali di Indonesia. Apa penyebabnya? Saya coba pelajari. Ternyata Disney memang sangat cerdik bekerja sama dengan jaringan telekomunikasi domestik Indonesia. Bayangkan Netflix ketika diajak berbicara karena dia menjadi OTT yang masuk dalam jaringan perusahaan telekomunikasi Indonesia, dia masuk tanpa membayar apapun. Ketika diajak kerjasama, mereka sombong, mengatakan semua orang butuh saya. Kalau saya tinggalkan, kamu akan pergi semua dari jaringan telekomunikasi Indonesia itu. Pindah kepada merek yang lain. Maka perusahaan telekomunikasi Indonesia tidak berani juga karena memang mereka kuat sekali. Nah sekarang gantian. Ketika Disney bekerja sama dengan jaringan telekomunikasi Indonesia, dia bisa unggul jauh di atasnya Netflix. Jadi memang kalau kita sebagai pemain yang mendisrupsi pasar pun harus melihat-lihat siapa aktor-aktor yang ada dalam wilayah masing-masing. Nah kita juga perhatikan bahwa dengan adanya kompetisi itu maka harga akan bergerak turun ke bawah. Disrupsi itu memang selalu menciptakan market yang di bawah dan market yang di bawah ini perlahan-lahan dia akan naik kelas. Ketika Netflix misalnya memberikan layanan yang paling murah yang basic itu Rp54.000 per bulan, yang premium Rp186.000 per bulan. Kita bandingkan dengan para pemain lain. View Rp30.000 per bulan. Kemudian Disney dan Hotstar itu 39 sampai 199.000. Jadi dia mempunyai range yang sangat luas. HBO Go 60.000, Amazon Prime 89.000, Apple TV 69.000 per bulan. Jadi harganya memang berbeda-beda dan Netflix ini termasuk yang paling mahal. Tentu saja Disney juga mempunyai layanan yang mahal. Jadi yang pertama adalah streaming wars, ini mengakibatkan pricing bergerak ke bawah, namun market di bawah ini memang besar sekali. Yang kedua, persoalannya adalah saat ini YouTube sudah tayangkan film. Jadi banyak sekali sekarang yang sudah merasa tidak perlu lagi berlangganan Netflix. Kenapa? Karena sudah ada film di YouTube. Walaupun bagi sebagian orang nggak begitulah. Saya masih pengen nonton film-film tertentu. Terutama adalah film-film yang menarik perhatian. Nah yang ketiga, banyak sekali kanal-kanal yang sudah menawarkan sport streaming. Sedangkan Netflix tidak mempunyai layanan itu. Yang keempat, production cost-nya ternyata belakangan ini tinggi. Diketahui Netflix telah mengeluarkan 55 billion US dollar untuk membuat video sendiri. Kalau dulu Netflix banyak mengambil film produksi dari production house lainnya, maka kali ini Netflix pun telah melakukan investasi dengan membuat film-film versinya sendiri. Dan biayanya sangat besar, 55 billion US dollar. Bandingkan dengan kompetitornya Amazon yang mengeluarkan 1 billion US dollar untuk single show. Jadi ini acuannya juga tidak sama. Kalau ini paket lengkap, ini single show-nya hanya 1 billion US dollar. Dan untuk itu mereka dipaksa terus untuk menghasilkan film-film yang ditonton dalam jumlah yang besar. Misalnya saja Bridgerton itu ditonton oleh 627 juta pelanggannya. Inventing Anna 512 juta, Adam Project 233 juta. Nah, Netflix ini juga bekerja sama dengan produser-produser film di mancanegara. Antara lain ada di Korea dan di sejumlah negara di Amerika Latin. Indonesia juga ada film Indonesia yang dikirim ke sana. Tetapi Money Heist itu dibuat di Amerika Latin dan penontonnya juga cukup banyak. Di samping yang dari Korea itu adalah Squid Games and All of Us Are Dead. Ini dari Korea dan cukup banyak juga penggemar-penggemarnya. Jadi itulah hal-hal yang mengakibatkan sekarang ini Netflix mengalami kesulitan. Tapi ini tidak cukup. Yang kelima, ternyata para analis dan para investor tidak percaya kepada Netflix kalau mereka mampu menangani iklan. Ini sesuai dengan pernyataan dari Netflix yang mengatakan bahwa ke depan mereka akan membuka layanan baru untuk menjual dengan tarif yang lebih murah, tetapi mereka akan memungut iklan. Jadi ada layanan yang bukan premium tetapi ada iklannya. Diharapkan bisa mengikuti langkah yang sudah dihasilkan oleh Disney dan Paramount. Ternyata para analis tidak mempercayai kemampuan Netflix untuk bisa melayani iklan ini. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mempunyai pengalaman dan untuk membuat itu semua mereka perlu membangun mesin yang cukup panjang jangka waktunya. Sebagai gambaran kepada Anda, Disney Hulu ternyata sudah berhasil mendapatkan 1,5 miliar US dollar dari pendapatan mereka yang membeli layanan streaming paket murah, yaitu paket yang ada iklannya. Pluto TV di lain pihak telah mendapatkan 1 miliar US dollar dari iklan. Sedangkan Netflix selama ini dianggapnya hanya
biasa melakukan streaming film dan mendapatkan pendapatan hanya dari layanan streaming dari videonya saja. Jadi mereka tidak dipercayai bahwa mampu mendapatkan pendapatan dari iklan. Nah, kemudian yang juga penting sekali adalah jangan lupa pandemi itu merubah kehidupan. Kenapa merubah kehidupan? Karena pendapatan masyarakat berubah, masa orang berada di rumah berubah, setelah itu ekspektasinya juga terjadi perubahan dan tentu saja spending orang. Jadi paket-paket yang biasa dikeluarkan oleh manusia juga mengalami perubahan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Misalnya saja ditemukan ternyata 60% dari seluruh orang yang sudah berlangganan Netflix dan juga streaming service lain yang mengatakan bahwa mereka ingin paketnya bundling. Barangkali sama dengan langganan TV kabel yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat, bayar satu paket sudah dapat lengkap. Apakah ada HBO, Disney, dan paket-paket lainnya. Jadi bayar satu kali sudah dapat sekaligus yang lain. Tapi kali ini kelihatannya murah, tapi tidak murah karena kita masih harus beli lagi yang lain. Kalau kita beli Netflix, kita tidak dapat Disney, tidak dapat View, tidak dapat Paramount, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat inginnya ada bundlingnya. Jadi diduga akan muncul mereka yang menjadi integrator menawarkan paket bundling. Selain itu selama pandemi kita juga saksikan bahwa masyarakat yang membeli akun itu kemudian melakukan sharing akun kepada orang lain. Dan sekarang kita bisa saksikan penjualannya seperti yang tadi saya sebutkan kepada Anda. Bisa kita lihat di Shopee, di Tokopedia, banyak orang yang ngecer. Misalnya saja saya menemukan ada yang menawarkan hanya paket Rp35.000 per bulan. Kemudian ada lagi kalau Anda mau beli hanya 1 jam itu Rp1.900. Atau mau beli 1 hari Rp4.900. Jadi paket ketengan ini memang ciri khas di sejumlah negara. Saya pikir hanya ada di Indonesia, ternyata cukup banyak juga negara yang juga menawarkan hal-hal seperti ini. Jadi masyarakat berusaha untuk mendapatkan pendapatan dengan menjual akunnya kepada orang-orang lain. Dan kali ini Netflix mulai memerangi hal-hal seperti ini karena dianggap merugikan dan mereka ingin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, apa yang dilakukan oleh Netflix antara lain adalah dia akan selalu memverifikasi ketika satu akun itu dipakai oleh orang yang kebetulan tidak ada di rumah. Dan kalau mereka tidak bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Netflix, maka dengan seketika akun itu diblok. Selain Netflix, langkah ini juga tentu diikuti oleh para streamer lainnya yang juga menawarkan paket-paket yang mulai membersihkan hal-hal seperti ini. Nah, studi yang dilakukan di Amerika Serikat ternyata 2 dari 5 orang dewasa telah melakukan pembagian akun kepada orang lain dan 56% dari millennials di Amerika Serikat telah juga melakukan hal serupa. Dan ini telah mengakibatkan kerugian menurut mereka sebesar 25 miliar US dollar. Nah, ini adalah baru sebagian persoalan. Jadi disrupsi ini bergerak sangat kencang sekali. Nah, kemudian ditambah lagi perang. Dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian beberapa streamer service ini melakukan langkah-langkah. Di antaranya adalah di Netflix sendiri sudah mengambil langkah untuk menghapus 700.000 pelanggan yang berada di Rusia. Ternyata politik dan power ini turut mempengaruhi mereka. Sementara di sisi lain di Amerika sendiri keadaan ekonominya sedang tidak begitu baik. Kita ketahui inflasi sedang sangat tinggi. Jadi daya beli masyarakat itu juga berubah sehingga masyarakat kemudian mengambil langkah-langkah yang bisa saja merugikan para pelaku usaha ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini tampak di dalam churn rate. Jadi jumlah orang yang tidak lagi melakukan subscription itu ternyata meningkat terus. Dan di Netflix churn rate-nya telah mencapai 35%. Lantas apa yang bisa ditarik sebagai kesimpulan dari kejadian di Netflix ini? Yang pertama, setiap disruptor selalu juga akan menghadapi disrupsi. Jadi jangan berpikir disruptor akan selamat selama-lamanya. Disruptor yang begitu kuat tidak boleh terlalu sombong. Karena apapun yang terjadi di kemudian hari, barangkali kita akan menghadapi business landscape yang berubah. Business landscape yang berubah ini mengakibatkan kita tidak menjadi pemain yang sendiri lagi. Ketika kita sendiri, kita memiliki apa yang disebut sebagai monopolistic power. Di mana kita sendirian dan ketika kita masuk ke jaringan telekomunikasi Indonesia katakanlah, kita bisa menantang, Telkom, Anda berani menendang saya? Kalau saya tidak mau bagaimana? Kalau saya tinggalkan Anda, pelanggan Anda akan marah. Saya kira ini sudah terjadi di sejumlah negara ketika beberapa negara mencoba mengenakan pajak pada WA. Dan WhatsApp tentu saja yang tidak mau membayar pajak kemudian mengatakan terserah rakyat Anda sudah kecanduan dengan pemakaian WhatsApp. Kami serahkan kepada customer dan customer kemudian bergejolak. Itu sudah terjadi di sejumlah negara. Customer bergejolak karena diwajibkan untuk membayar pajak dari WA. Tentu saja pemerintah tidak nyaman. Perusahaan telekomunikasi juga tidak nyaman. Tetapi perusahaan telekomunikasi
ini kemudian menghadapi persoalan. Dia yang membangun infrastruktur, di sini ada OTT, over the top, yang menumpang seperti cacing pita di dalamnya. Nah, ketika dia memiliki kekuatan yang kuat, yang ditumpangi ini tidak punya keberanian. Samalah Anda ketika tubuh Anda ditumpangi oleh cacing pita dan daya tahan tubuh Anda lemah, maka Anda tak berdaya menghadapi cacing pita ini. Dia akan menyedot seluruh nutrisi di tubuh Anda. Tetapi ketika Anda menjadi kuat, Anda kemudian bisa mengusir cacing pita itu. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Kita menyaksikan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan karena kompetisi berubah. Jadi lihat kiri kanan ketika mengemudikan kendaraan, lihat depan belakang, lihat kaca spion. Tapi kalau Anda hanya melihat kaca spion, Anda akan menubruk ke depan. Tapi kalau Anda tidak melihat kaca spion, Anda menjadi sembarangan ketika Anda menginjak pedal rem di situ. Jadi be careful dalam melihat business landscape ini. Kemudian yang kedua, ingat dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan. Mari kita belajar dalam mitologi Yunani, yaitu mengenai Achilles. Achilles ini adalah seorang pahlawan di dalam perang Trojan dan dia selalu berhasil mengalahkan lawan-lawannya sampai suatu ketika dia mati dibunuh karena lawannya mengenal betul di mana titik lemahnya. Achilles kelak di kemudian hari dikenal dengan analogi sebagai Achilles Heel karena di situ diceritakan Achilles ketika masa kecilnya diajak oleh ibunya, dibawa ibunya untuk menyeberang sungai dengan dipegang tumit kakinya. Tumit kaki ini menjadi titik kelemahan dari Achilles ketika dia dewasa. Walaupun dia memiliki kekuatan sebagai pahlawan, lawan yang mengenal itu kemudian menyerang Achilles Heel. Itulah yang selalu dilakukan dalam perang di antara para pengusaha merek-merek besar di dunia ini. Oke, yang ketiga, jangan lupa pandemi itu merubah peta pasar, merubah perilaku, merubah daya beli. Kalau konsumen sudah keasikan dan bisa mendapatkan pendapatan, dia akan semakin asik konsumsi. Tinggal kita berhitung seberapa besar konsumsi ini merugikan kita dan seberapa besar kita bisa mengubah mereka. Kalau tidak bisa diubah, ya apa boleh buat, kita harus mencari cara lain. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh para disruptor yang selalu terdisrupsi dan hidup dalam penuh ancaman ini, tentu saja adalah belajar dan mengimplementasikan hal-hal baru. Mengenal betul apa yang akan dihadapi ke depan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, tidak bisa ini menjadi final. Siapapun yang merasa sudah final, dia akan berhenti belajar dan kemudian tidak menciptakan kekuatan baru lagi. Sejatinya setiap usaha selalu menciptakan kekuatan baru. Karena business landscape, situasi yang kita hadapi setiap saat selalu berubah. Kadang ada kebosanan, kadang juga ada kekeliruan yang kita ambil di masa lalu. Setiap zaman kita selalu harus membuat apapun yang kita hasilkan tetap relevan dengan situasi yang ada di depan kita. Stay relevant.